Terima kasih. Jadi assessment center itu metode, Bapak Ibu. Nah, metode, iya. Kalau WI saya nggak mau nanya, udah tahu jawabannya ya. Jadi mengukur kemampuan ataupun kompetensi, di mana di sana dilihat keahlian dan perilaku kita. Karena di dalam undang-undang ASN itu ada 5 pilar karir untuk kita semua. Nomor 1 adalah kualifikasi. Maka ini memberikan pembelajaran ke kita. Kalau bapak-bapak dan ibu mau meningkatkan kependidikan, maka masuklah ke pendidikan yang memang linier dengan tugas dan fungsi jabatan kita. Jangan di biro kepegawaian masuknya ke sosis, ya kan, sosial, ya kan, ini dong. Kayak saya alhamdulillah linier Pak. S1 saya itu administrasi negara, kemudian S2 saya SDM. Jadi kan linier. Maka kualifikasi ini adalah menentukan. Kemudian yang kedua adalah, ada yang pernah baca Undang ASN Bu Habibah? Nomor 2? Berarti belum pernah baca. Jadi nomor 1 adalah kualifikasi, nomor 2 adalah kompetensi. Karena itu maka diuji kompetensi. Nomor 3 adalah rekam jejak, yaitu pengalaman jabatan. Ya, pengalaman jabatan. Ini harus benar-benar dilihat, tidak seperti penyetaraan sekarang Bu Habibah. Itu yang namanya menpan, itu kayak orang kebelet pipis udah di ujung. Jadi main keluarkan kebijakan saja terkait dengan penyetaraan jabatan, atau lebih dikenal di khalayak itu penghapusan jabatan. Padahal bukan penghapusan, tapi penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional dengan rumusannya jabatan terakhir. Masih salah besar. Bu Habibah misalnya 20 tahun jadi WI, kemudian diangkat menjadi kepala bagian keuangan. Maka diangkatkan menjadi analis keuangan. Padahal lebih profesionalnya di WI. Salah kaprah Pak. Selama ini pekerjaannya di perancang program Pak, anggaran. Baru 3 bulan menjadi Kasubag kearsipan. Diangkatlah dia jadi arsiparis. Tuh penyetaraan. Nah, maka rekam jejak ini sangat diperhitungkan Pak, pengalaman jabatan yang linier. Ya, yang linier. Jadi saling menguatkan pengalaman jabatannya sehingga menjadi penguat Pak, penguat kompetensinya. Nah, di nomor 1 kualifikasi, nomor 2 adalah kompetensi, nomor 3 adalah rekam jejak. Yang ketiga, yang ke mana? 4 dan 5 adalah wajib mempertimbangkan. Ada yang bisa bantu? Ya, lagi wajib mempertimbangkan masa kerja, dan lagi pendidikan, dan lagi kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, dan wajib mempertimbangkan integritas dan moralitas. Silakan bapak-bapak ibu pengurus dan WI sampaikan ke publik Kementerian Agama. Hasil asesmen itu kenapa nggak diumumkan? Karena kalau diumumkan bahaya, bisa perang bubar. Iya, kenapa nggak diumumkan? Karena kondisi daripada SDM kita belum siap untuk menerima fakta. Fakta nomor 1 misalnya, Syahrudin nomor 1, ya kan? Wah, saya pasti diangkat. Oh, ntar dulu, lihat 5 tadi. Kualifikasinya bagaimana? Kompetensi oke, dia ranking 1. Ya, tapi pengalaman jabatannya gimana? Rekam jejaknya, kemudian integritas moralitasnya gimana? Wah, kata tim penilai kinerja, nggak bisa, dia tuh masuknya sehari cuma 2 jam. Ya kan? Wow, ini pernah waktu itu dia ada hukuman. Oh, saya nggak suka dengan sikapnya gini-gini, bisa saja. Nah, Bapak maksudnya.
Maka tolong sampaikan bahwa hasil asesmen bukan satu-satunya, tapi merupakan salah satu. Ya, pertimbangannya ada 5 aspek tadi, ya. Oke. Mungkin tambah satu, Pak. Apa? Kedekatan. Hah? Kedekatan. Ya, insya Allah dengan adanya manajemen talenta yang dikumandangkan oleh Kementerian PAN dan RB, insya Allah menghapus itu, Pak. Nanti data kita akan terintegrasi, Pak. Akan terintegrasi dengan Menpan, dengan BKN, sehingga nanti tidak akan ada open bidding. Makanya pemerintah menggalakkan ada beberapa penilaian untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Gak apa-apa nih, biar pemasaran tambah luas ya. Di mana satu ada yang Bapak sering dengar, penilaian mandiri reformasi birokrasi. Kalau kata narasumber kemarin yang mengisi di kegiatan saya, kebanyakan kementerian dan lembaga pemerintah itu hanya mengejar nilai. Akhirnya timbul rekayasa, Pak. Rekayasa supaya nilainya bagus, dibikin-bikin. Yang penting ada, padahal tidak dilaksanakan. Nah, yang kedua ada penilaian merit system. Itu termasuk 8 area nanti yang dinilai. Salah satunya adalah asesmen. Nah, kalau nilai merit system Kementerian Agama nanti sudah amat baik, sudah tidak ada lagi open bidding, Pak. Karena sudah ada aplikasi talent pool. Jadi orang-orang yang PNS Kementerian Agama ketika dipotret asesmennya, kemudian digabung dengan penilaian kinerjanya. Nah, sekarang udah muncul nih PMA yang mengatur tentang manajemen kinerja. Nah, kemudian ke depan betul-betul bapak-bapak ibu itu nanti benar-benar dinilai kinerjanya. Nah, kemudian digabung, muncullah orang-orang yang memiliki talent. Orang-orang yang memiliki kelebihan, dia ada di kotak 7, 8, 9. Inilah nanti yang menjadi cikal bakal kepemimpinan masa depan, investasi SDM. Nanti bos-bos tinggal klik aja, saya butuh calon kepala kanwil Jawa Timur, klik, muncul kandidat, muncul 11 misalnya. Nah, 11 orang itulah nanti akan diwawancara, kemampuan teknisnya, kemampuan manajerialnya, itulah sebenarnya itu. Tapi tidak di asesmen lagi. Nah, paham ya? Oke, insya Allah yang namanya dari kedekatan, Pak, insya Allah akan terkikis dengan sistem. Tapi lagi-lagi sistem itu manusia ya, Bu ya. Teman kita yang penting kita udah berikhtiar. Makanya Bu, saya waktu di Kabak Asesmen saya kan berhenti tanggal 1 Maret. 1 Maret kemarin saya mengundurkan diri karena penyetaraannya tidak sesuai. Seperti tadi yang saya bilang. Teman-teman di keuangan 12 orang, dia itu adalah perancang program dan pelaporan keuangan, Bu Habibah. Dikasih jabatannya apa penyetaraan? Ahli barjas, ahli pengadaan barang dan jasa, melenceng jauh. Saya 10 tahun saya membangun asesmen di Kementerian Agama. Saya sudah punya sertifikat asesor. Saya punya sertifikat sebagai pengelola asesmen center dari BKN. Akhirnya saya diajukan sebagai asesor, ternyata turunnya dari Menpan, nggak tahu siapa yang ganti, analis kepegawaian. Akhirnya saya mengundurkan diri, kemudian saya impasing, Pak, meninggalkan jabatan saya. Kenapa saya udah golongan 4B kok? Sebentar lagi saya jadi asesor utama, ya kan? Jadi no problem, saya pindah impasing menjadi asesor SDM aparatur ahli media. Dilantik hari Jumat, kalau nggak salah tanggal 28. Alhamdulillah hari Senin mobil dinas saya ditarik. Tapi alhamdulillah rezeki bisa punya mobil baru hasil keringat sendiri. Memang saya berusaha, Pak, jadi pengusaha dari tahun 91. Jadi Bapak kalau ke tempat saya di Klender, nah insya Allah Bapak bisa makan nasi goreng gratis. Saya punya 22 gerobak nasi goreng. Terus alhamdulillah baru kemarin saya buka kafe, namanya Lentera Cafe. Silahkan mampir kalau mau nyanyi karaoke, ya kan, mau ngopi-ngopi monggo. Itu ada di daerah Klender. Kemudian saya juga buka
rumah makan khusus Cirebon, Empal Gentong dan Sop Kaki Cirebon. Nah, silakan mampir, bayar tapi. Lo kalau segini orangnya. Kalau mampir ada nggak Mas? Kalau Bu Habibie yang datang gratis. Itu 2 saja. Kalau 50 orang berapa tuh Pak? Kalau bapak sendirian, dah gratis. Tapi kalau bawa anak, cucu, bayar. Oke, nah, jadi ilmunya nambah nih ya. Banyak yang saya kasih. Seorang PNS harus paham aturan tentang PNS secara keseluruhan, kemudian harus paham aturan tentang regulasi yang mengatur jabatannya. Guru saya asesmen nggak hafal Permen 16 ya Pak. Kalau saya hafal Permendikbud nomor 35 tahun 2010. Kalau untuk pengawas Permenpan nomor 21 tahun 2010 misalnya. Ya kan, untuk penyuluh udah lama banget tuh, baru diganti kemarin. Dari tahun 45. Ya kan, tahu nggak apa nggak? Nah, jadi, nah sekarang saya akan menyampaikan tentang karakteristik daripada penilaian kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada asesmen, kalau itu di luar daripada yang saya sampaikan berarti bukan asesmen center. Yang pertama adalah multi metode. Nah, jadi dia menggunakan banyak alat ukur dan simulasi. Kalau cuma psikotes saja berarti bukan asesmen center. Nah, kenapa digunakan asesmen center? Karena asesmen center sudah teruji validitas hasilnya adalah mencapai 80% sampai 85%. Jadi tingkat validitasnya sudah diakui dunia, sudah dicoba oleh beberapa negara dari mulai zaman perang sampai kemudian zaman perusahaan, pengusaha-pengusaha sudah gunakan dan itu tingkat validitasnya mencapai 85%. Makanya itu digunakan oleh pemerintah untuk memilih pegawai-pegawai yang handal, yang profesional, yang kompeten. Yang pertama multi metode, menggunakan beberapa tool, yaitu yang pertama adalah alat ukurnya ada psikotes, ada wawancara. Cuma lagi saya usulkan untuk psikotes nggak usah digunakan karena satu mahal dan yang kedua psikotes itu membosankan. Yang namanya potensi seseorang itu 10, 15, 20 tahun tidak berubah. Potensi semangat orang, kemudian kecerdasan ya itu tidak berubah. Kecuali diganti otaknya, ditukar operasi baru berubah. Kemudian yang berubah adalah terkait dengan manajerial dia, cara kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kan dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi uang, dipengaruhi kebijakan, regulasi dan lain-lain. Nah kalau psikotes saya menyarankan jangan dilakukan setiap asesmen psikotes, karena akhirnya peserta asesmen pasti gambar itu lagi. Pasti kita disuruh gambar garis nih kalau psikotes Pak. Tapi kita tunggu aja peraturan yang baru. Sementara ini untuk alat ukurnya wajib menggunakan psikotes dan wawancara. Kemudian simulasinya ada 9. Silahkan dipilih. Dan ada ketentuannya untuk jabatan pelaksana, jabatan pengawas menggunakan metode sederhana, yaitu alat ukur dan minimal 1 simulasi. Jadi simulasi ada 9 nih. Ada diskusi, ada presentasi, ada intry, ada role play, ada finding data, jadi memainkan data, ada problem analisis. Nah silahkan dipilih. Minimal 1 udah menggugurkan. Nah, makanya kalau duitnya standar yang minimal ya pakai 1. Kalau duitnya banyak bisa pakai 2, bisa pakai 3, boleh Pak. Sama juga bangun rumah ya. Kalau ornamennya banyak ya makin mahal Pak. Asesmen juga begitu. Semakin banyak simulasi semakin mahal, maka ada standar minimalnya. Kalau pengawas, pelaksana itu adalah menggunakan metode sederhana tadi. Kemudian metode sedang. Nah, ahli pertama itu sudah menggunakan metode sedang, ahli pertama dan ahli muda. Kalau di UKOM, diuji kompetensi. Nah, di mana untuk metode sedang adalah
menggunakan paling tidak 2 simulasi minimal. Jadi misalnya diskusi dengan presentasi misalnya. Atau diskusi dengan role play, bermain peran. Kalau penghulu ya sediakan pengantin-pengantenan. Ya kan, bagaimana ijab qabulnya, kemudian khutbah nikahnya, langsung Pak dikasih begitu dengan role play. Kalau guru sediakan kelas, sediakan 17 siswa yang bandel, yang nurut, yang macam-macam, suruh ngajar. Saya waktu memilih 30 orang dosen tetap non PNS di Kerinci, saya minta 21 mahasiswa Pak, dari yang tukang kritik sampai yang tukang tidur sampai yang biasa-biasa kumpul. Itu mahasiswa calon dosen saya minta untuk mengajar. Dan kita ketika memberikan kuliah kelihatan Pak, ada yang cuma duduk baca buku, ada yang kreatif, ada yang hanya berpatokan pada PowerPoint, baca aja. Akhirnya saya menemukan 2 orang master training. Jadi 2 orang yang memang bagus pemaparannya, saya promosikan ke rektor. Ini bisa menjadi master training Pak untuk dosen-dosen yang lain. Nah gitu. Nah itu adalah alat ukurnya, makanya disebut metode, asesmen metode, bukan gedung. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah multi asesor. Multi asesor itu berarti kita diukur oleh lebih dari 1 orang asesor. Sayangnya yang udah diakses tidur, kalau enggak saya tanya itu. Rupanya kecapean mendaki hotel apa namanya itu Candi Borobudur mau Prambanan gitu kan. Mana berapa lantai Pak ya. Turun naik ke candi ngantuk gini. Kalau Surabaya kuat kan makan kikil terus ini. Jadi multi asesor. Udah berapa batang? Saya sampaikan tadi semua kan penting semua. Yang kombinasikan dengan kasih sebelah, dengan Pak Ican tuh di sini Pak Kasih. Oh gitu. Dengan Pak ini kan belum. Semua penting nih Pak. Ya. Sebenarnya Pak Jaya ini harusnya ada ini biar mendengar dia, ya kan? Jadi yang kedua adalah multi asesor. Di mana misalnya Bu Habibah lagi nih korbannya nih. Ini ya. Tapi kalau kesini saya ngantuk sih deh. Misalnya Bu Habibah, ketika diakses, ketika wawancara saya asesornya. Tapi kemudian ketika diskusi bisa juga abang ini asesornya. Kemudian ketika hal lainnya bapak ini yang menguji, sehingga ada 3 penilaian. Nah 3 penilaian digabung nanti. Mana evidence yang paling kuat sehingga betul-betul objektif. Gitu. Ya, itu adalah multi asesor. Kemudian ciri khasnya ada asesor meeting. Yang tadi saya bertiga rapat. Bagaimana nih penilaian Bu Azizah? Yang satu menjawab cantik, yang satu menjawab manis. Saya tinggal bingung nih, buat saya kan udah habis semua udah cantik manis. Saya bilang wah Bu Habibah ini cantik dan manis, gitu. Akhirnya nilainya Bu Habibah tidak cantik, tidak manis, tapi cantik dan manis. Artinya bisa saja Bapak menyampaikan, oh Bu Habibah itu sebagai asesor ahli media level 4 sudah dengan bukti-bukti ini. Yang satu, oh enggak, menurut saya level 3. Buktinya ini. Kalau menurut saya, oh level 3 seperempat misalnya. Dengan bukti-bukti ini. Nah nanti bosnya asesor nih, koordinator asesor, nah, dia mendamaikan kita. Dicari mana evidence yang paling kuat. Yang paling kuat. Itulah yang nanti menjadi dasar menetapkan bahwa Habibah ini ada di level 3 atau 4. Ya. Kalau level 5 ya udah jalan berdua sama saya. Jadi nomor 1 multi metode, nomor 2 multi asesor, yang ketiga adanya asesor meeting tadi. Yang keempat, hasil asesmen bisa digunakan untuk banyak hal, untuk promosi, mutasi, kemudian rotasi, kemudian untuk perencanaan SDM, untuk perencanaan pelatihan dan diklat. Nah, sekarang yang belum ada adalah pelatihan diklat berbasis kompetensi yang memang dibutuhkan personil. Misalnya seorang pelaksana
yang butuh komputer siapa aja Bu, bukan semua orang, tapi sudah ada namanya. Si A, N, B, Z butuh public speaking. Memang si A, N, D, Z itu memang lemah public speakingnya. Jadi bukan satu kelas itu orang-orang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda saat ini materi public speaking, tidak. Tetapi saat materi public speaking, pesertanya memang betul-betul orang-orang personil yang membutuhkan public speaking. Nah, gitu ya. Itu ke depan seperti itu. Terus apa nih? Ya, 10 menit kali ya. Hah? 10 menit ya. 10 menit lagi. Karena saya udah lihat tanda-tanda Bu, kakinya mulai menggosor. Itu udah tanda-tanda, Pak udahan dong, nih lapar gitu kan. Jadi, sebagai penutup, Bapak-bapak, nanti saya kasih materi yang lengkap, silakan pelajari, dan pesan saya adalah ada 2 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau saya dalam hal melaksanakan pekerjaan, saya selalu memegang 3 prinsip Pak. Prinsip yang pertama adalah berpikir, prinsip yang kedua adalah berbuat, ya prinsip yang ketiga bermanfaat. Jadi kita dalam bekerja, marilah sesuai dengan jenjang jabatan kita, mulai berpikir apa yang terbaik untuk organisasi kita. Kemudian jangan berpikir doang, ngayal Ibu Abibah, ya kan? Tapi berbuat gitu loh. Ayo, deketin, traktir makan, ya kan? Berbuat untuk organisasi, berbuat, lakukan karya-karya ataupun hal-hal yang positif untuk organisasi kita. Kemudian yang bermanfaat tentunya, ya bermanfaat. Itu. Nah, yang kedua, kalau bahasa kompetensi saya punya, yaitu antara kompetensi dan impotensi. Karena kan kita menggelegar nih CPNS, wah dianggap CPNS super, anak-anak milenial, anak-anak cerdas, pasti organisasi bagus, betul gitu ya. Tapi jangan lupa, yang kompeten itu bisa jadi impoten kalau tidak seiring dilakukan pembinaan karir yang tepat, betul Pak ya? Iya. Wah, waktu nikahin ya kan, pengantin prianya lulusan Gontor, pengantin perempuannya ya kan lulusan santri ya kan? Artinya dua-duanya muslimah ya kan. Wah, pokoknya pasangan ideal ya. Begitu ceplok anaknya lahir ya kan, di luar kendali, bapak emaknya sibuk ya kan, tahu-tahu kena narkoba, kan kita nggak tahu. Itu karena pembinaan yang kurang tepat. Begitu juga CPNS, boleh saja mereka itu anak-anak milenial yang cerdas, punya kamlot malah, tetapi kalau tidak ada pembinaan yang tepat, mereka akan jadi impoten, akan menjadi liar, ya. Apalagi diracuni. Iya, apalagi diracuni, ya kan. Begitu melihat teman kerjanya, itu bapak itu nggak kerja, yang kerja malah honorer. Nah, dia terpengaruh, ngapain gitu kan. Yang senior tidak memberikan contoh, akhirnya mereka menjadi lari-lari kerjanya, akhirnya tidak tercipta itu generasi yang milenial, generasi yang bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang handal tidak tercipta, malah mereka menjadi impoten. Tetapi yang impoten Pak, dengan obat yang khusus yang tepat gitu kan, dengan jamu apa itu? Minum jamu apa Pak? Kalau bapak saya tahu kayaknya sih daun pepaya direbus baru cukup. Coba sentuhan Ini daun pepaya Pak, tetapi ada tambahannya, buntut buaya. Viagra. Iya. Tahu Viagra ya. Jadi yang important bisa kompeten karena dia diberikan pelatihan yang tepat, diberikan motivasi yang tepat, diberikan pembimbingan yang memang tepat, sehingga akhirnya tadinya malas, nggak mau kerja, nggak punya kemampuan, maka dia akan menjadi kompeten. Makanya pemerintah mewajibkan di PP 11 itu setiap PNS itu diberikan memiliki hak untuk mendapatkan 20 jam setahun. Bahkan sekarang sudah disusun rencana RPP-nya. Ibu pasti kaget dan ibu pasti nggak pulang-pulang. Bu Habibah nanti menjadi Bu Toyib.
mendingan jadi Bu Syahrudin daripada Bu Syahrudin. Mau tahu Ibu berapa rancangannya? 80 jam Bu. 1 tahun. 20 jam aja kita nggak pernah sampean ya. Nggak pernah nyampe, apalagi rencana RPP-nya 80 jam Pak. Per setahun pegawai itu perlu diberikan pelatihan yang tepat. Ya, tapi insya Allah ini bukan mimpi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan terutama kesehatan kepada kita semua. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan meskipun sedikit ngalor ngidul, tapi mampu meningkatkan pencerahan ya, pencerahan kepada Bapak Ibu tentang regulasi, tentang kompetensi. Yang penting sebagai penutup adalah Bapak Ibu baca Permenpan 38 tahun 2017. Saya tanya Bapak, penghulunya Pak Madya, pertama muda Madya, berarti Bapak harus mendalami level 4 Pak. Ini sekelas eselon 2 loh, kalau kanu ya. Ya, Madya. Ibu Madya juga ya? Madya, ya level 4. Mau tahu level 4 apa? Hah? Level 4 itu jumlah paling banyak Pak bagi kita. Jadi level 4 itu Ibu dan Bapak sebagai ahli Madya nih, level 4 itu harus menghasilkan analisis dan evaluasi kajian untuk organisasi. Itu. Jadi karena selama ini tidak pernah memberikan analisis kajian terkait dengan bagaimana pengembangan kepenguluan segala macam, berarti Anda belum mencapai ke level 4. Kalau level 3 adalah dia hanya memiliki kemampuan mengorganisir dan mengevaluasi saja, tapi mengevaluasinya hanya untuk unitnya. Tapi kalau Madya itu sudah mengevaluasi tentang kinerja kepenguluan untuk Kementerian Agama secara keseluruhan. Kalau level 2 ahli pertama itulah baru memiliki kemampuan memahami pekerjaannya sendiri dan mampu membina orang lain, dan hanya mampu menyelesaikan masalah teknis kalau pertama. Tapi kalau muda itu harus sudah mampu mengatasi masalah yang spesifik. Tapi spesifiknya tingkat daerahnya saja, lokal. Tapi kalau Madya itu sudah mampu mengelola masalah yang spesifik di tingkat nasional, kalau di kabupaten, dan dia dampaknya kepada banyak orang dan banyak publik di dampaknya. Karena Madya mulai membuat Ibu ya kajian analisis, sumbangsikan untuk untuk organisasi, sehingga Bimas Islam itu memberi masukannya banyak, menerima masukan dari teman-teman semua, sehingga mempermudah Pak Ari untuk membuat apapun juga yang dibutuhkan oleh Bimas Islam. Baca Permenpan 38, itu bukan rahasia, itu adalah satu kunci untuk kita melakukan asesmen sendiri. Dan biasanya ada level, ada indikator perilaku. Misalnya ke pasar nggak bingung, ke pasar beli ikan, beli sayur, beli tempe. Oh ternyata baru bisa beli ikan doang. Wah, beli sayurnya saya belum bisa nih. Maka belajar memilih sayur. Nggak ada nanti di indikator perilakunya. Sehingga bapak-bapak nanti ketika di asesmen akan memenuhi levelnya. Nah, kalau sudah memenuhi levelnya, apalagi berada di atas levelnya, misalnya Bu Habibah nih, ya kan? Misalnya nggak ada Siti, nggak ada Nenek, nggak ada Dewi, cuma Habibah doang, ya kan? Masa di depan mau saya panggil Ningsih, ya kan? Misalnya Bu Habibah sebagai ahli Madya harusnya levelnya 4, tapi kemudian di uji kom level 5. Nah, nanti masuk ke dalam talent pool itu, ke dalam rencana suksesi jabatan. Nanti bisa jadi calon direktur, ya, atau calon apa gitu kan, yang sesuai, yang linear dengan keahliannya. Itu nanti di aplikasi talent pool akan ada itu, dan sedang kami bangun di Biro Kepegawaian. Ya, sehingga ke depan itu tempat-tempat strategis
tidak diduduki oleh PNS dari luar. Kalau kita nggak belajar Bapak dan Ibu, akhirnya yang kompeten PNS di luar Kementerian Agama, sehingga tempat-tempat strategis diduduki oleh orang-orang luar. Nah, saya kira itu, semoga Kementerian Agama diberikan kemudahan dan kekuatan serta ridhonya. Udah boleh tutup nih. Udah cukup 4 jam nih. Bukan materi saya dipotong, nggak apalagi honor saya. Itu hebatnya narasumber, materinya setengah aja sampai sekarang masih luar biasa. Sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu mengundang saya kembali di nomor. Lihat di sini. Pak, terutama bisa Ya. Oh ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengundang saya kembali, lihatlah di sini. Itu kalau masuk TV, Pak. Ya kan? Karena ini nggak masuk TV, tanyalah kepada Mas Ari. Gitu. Mohon maaf, semoga Bapak Ibu sehat semua. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.